Bisnis Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, hari ini kita kembali akan membahas tentang undang-undang kepailitan. Insolvency test itu bukan menjadi satu cara untuk menentukan apakah pilot atau tidak pilot seorang debitur. Kalau kita masuk kepada teori insolvensi, maka akan terjadi pergeseran dalam proses pembuktian di pengadilan. Yang seharusnya dasarnya adalah kepastian hukum utang harus dibayar, berubah menjadi kepastian hukum bagaimana secara teori apakah debitur itu solvent dan tidak solvent. Dan keberadaan para ahli juga akan bertambah. Ya kan, dalam proses permohonan pilot itu akan dipenuhi oleh para ahli akuntansi untuk berdebat tentang insolvent atau tidak solventnya, padahal esensi utama adalah utang harus dibayar. Maka itu dasarnya kenapa kepailitan Indonesia itu harus berubah. Tidak dari insolvency test menjadi presumption. Jadi presumption of insolvency itu adalah satu prinsip yang melatar belakangi penekanan kepada prinsip utang harus dibayar. Artinya apa? Kalau utang debitur itu terbukti telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka dia harus melunasinya. Ya, kalau dia tidak melunasinya, maka dia akan dianggap insolvent, bukan dianggap pilot. Ya, kalau dia tidak melunasi, maka dia akan dianggap insolvent. Jadi presume insolvent. Jadi kalau dikatakan presume insolvent, yang pilot itu sebagai presume insolvent, berarti ketika seorang debitur dinyatakan pilot, dia belum insolvent. Dia belum insolvent. Itu alasannya ketika debitur dinyatakan pilot, dia memiliki hak untuk mengajukan usulan perdamaian, proposal perdamaian. Kalau proposal perdamaiannya disetujui dan dihomologasi, maka dia akan diberikan kesempatan untuk memenuhi perdamaian itu berdasarkan perjanjian yang disepakati. Kalau dia nggak mengajukan proposal perdamaian atau proposal perdamaian diajukannya ditolak, maka barulah dia dinyatakan insolvent. Jadi dalam hukum kepailitan Indonesia, Undang-Undang 37 tahun 2004, dibedakan antara terminologi insolvent dan pilot. Pilot itu bukan insolvent. Pilot itu presume insolvent, deemed insolvent. Dugaan bahwa telah insolvent, masih diduga. Nah, kalau dia dinyatakan pilot, dia tidak mengajukan permohonan proposal perdamaian atau proposal perdamaian yang diajukannya ditolak, barulah dia dinyatakan insolvent. Pasal 178 Perdata. Sama halnya, kalau dia mengajukan PKPU, PKPU-nya ditolak, barulah dia dinyatakan insolvent, gitu ya. Atau kalau PKPU-nya proposal perdamaian diterima, ternyata dia tidak bisa melakukan pemenuhan janji yang sudah disepakati dalam perjanjian perdamaian, sehingga kreditur mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian tadi, barulah dia insolvent. 292 Undang-Undang Kepailitan. Jadi, ketika debitur insolvent lah, kurator bisa melakukan pemberesan atau likuidasi atau penjualan seluruh aset-aset debitur untuk digunakan secara kolektif menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh kreditur dan debitur tadi berdasarkan tingkat hak tagih yang mereka miliki. Nah, pandangan ini yang harus menjadi dasar untuk meluruskan bahwa undang-undang kepailitan itu bukan alat penekan, tapi dia sebenarnya adalah instrumen hukum yang merestruktur mentalitas berpikir dan juga berbisnis dari para pelaku bisnis untuk berada pada kedudukan yang patut. Sehingga ketika terjadi katakanlah ancaman-ancaman atau tekanan ataupun resiko terhadap aktivitas bisnisnya, dia bisa menahan, ya. Jadi ada buffernya. Jadi tidak main hajar aja bisnis itu, lalu kemudian setelah dia berantakan baru seakan-akan bahwa dia adalah korban dari kreditur karena kreditur mengajukan permohonan pilot terhadapnya, gitu, ya. Demikian pembahasan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Pas FM.